Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kaum muslimin masih berbahagia. Kali ini Ketua Mualaf Ketapang Kayong alhamdulillah ke Pontianak untuk mengambil bantuan di Sekretariat Yayasan Wijaya Mualaf Indonesia dan Lembaga Majelis Taklim Mualaf Kalimantan Barat di Kota Pontianak. Ini bantuan yang akan dibawa ke Kayong Utara dan Ketapang. Ini ada rehal, kemudian ada tuntunan sholat, Iqra, kemudian ada Al-Quran. Ini salah satunya contohnya seperti ini. Nah, ini Al-Quran yang paling bagus ya, yang akan kita kasih Allah. Nah, semoga ini bermanfaat untuk malam-malam yang ada di Kayong Utara. Selanjutnya silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya Ali Muhammad, Ketua Mualaf atau LMTM Kabupaten Ketapang dan Kayong, yang hari ini berkesempatan hadir di Pontianak di Sekretariat Yayasan Kejayaan Mualaf Indonesia, yang juga sebagai Sekretariat Lembaga Majelis Taklim Mualaf di Kalimantan Barat. Alhamdulillah hari ini kita menerima sumbangan bantuan berupa rehal, Al-Quran, kemudian Iqra, ada tuntunan sholat, dan juga ada pakaian yang layak pakai yang kita terima, yang nanti akan kita distribusikan ke yang betul-betul berhak untuk menerima, yaitu dari kaum mu'alaf. Dan ini adalah suatu hal yang menjadi penyupport bagi kami, terutama mualaf-mualaf yang ada di pedalaman. Semoga bantuan ini menjadi berkah bagi kita semua, para donatur dan dermawan yang sudah berkontribusi ikut menyumbang atau membantu di Lembaga Majelis Taklim Mualaf ini. Semoga Allah lipat gandakan rezeki mereka, diberikan kesehatan, umur yang panjang, menjadi berkah bagi seluruh alam. Demikian yang dapat saya sampaikan. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Ustaz Daya. Kali ini Ustaz Daya pembinaan mualaf di Ketapang Kayong Utara. Berangkat pagi, baru pulang dari Brunei Darussalam tadi malam. Kemudian paginya berangkat ke Kayong Ketapang untuk pembinaan mualaf di Kayong Ketapang. Ini saya sudah sampai di Kayong Utara dan insya Allah saya melanjut perjalanan menuju Ketapang. Ini lagi nunggu jemputan dok. Kita lagi nunggu jemputan oleh Ketua Lembaga Majelis Taklim Mualaf Ketapang. Ya, kali ini Ustaz Daya berada di Kayong Utara dan persisnya di tepi pantai Pulau Datuk di Kayong Utara. Nah, saat ini habis kita ngobrol-ngobrol tadi dan kita akan berangkat ke Ketapang, dijemput langsung oleh Pak Ketua Lembaga Majelis Taklim Mualaf Kayong Utara dan Ketapang. Ini mobil Pak Ketua nih. Radar musik punya mobilnya Pak Ketua. Alexandra ya ini. Pak Ketua ada ya. Tengok tuh ah. Gambar-gambar tuh. Dayak cantik bukannya Dayak ganteng.
Bukan Dayak ganteng, Dayak cantik yang pasang. Oke, ikuti terus perjalanan Ustadz Dayak ya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah berjumpa lagi dengan Ustadz Dayak. Kali ini Ustadz Dayak berada di kota di Kabupaten Ketapang. Nah, saat ini di pagi hari sarapan di Hotel Aston. Alhamdulillah di kotanya Ketapang diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala hujan. Insyaallah nanti sekitar jam 9 kami ada pembinaan mualaf di kecamatan Ramayan, agak jauh dari kota Ketapang ini. Jadi insya Allah semoga hujannya berhenti pada saat nanti tausiah. Ini kita sarapan pagi di lantai atas. Kaum muslimin semua berbahagia, saat ini kami lagi pembinaan mualaf di Laman Satong, daerah apa? Desa Laman Satong, Manjau. Desa Laman Satong, Dusun Manjau. Dusun Manjau, Kabupaten Ketapang. Ini kita lagi perjalanan, insya Allah pembinaannya insya Allah akan habis zuhur. Nah, ini udah agak siang, kita lagi di perjalanan. Mohon doanya terus agar mualaf-mualaf di Kalimantan Barat tetap dalam binaan, dalam naungan Allah Subhanahu wa taala dan dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala hingga akhir hayat. Nah, ini kita melihat di sana ada gunung. Ini lumayan jauh pusat pembinaan mualafnya. Sekali saat ini saya langsung didampingi dan disupirin oleh Ketua Lembaga Majelis Taklim Mualaf Kabupaten Ketapang, Perilim, atau nama Islamnya Ali Muhammad. Kebetulan mualaf-mualaf di sini sangat banyak sekali di Kabupaten Ketapang, jadi pembinaan yang sangat rutin dilakukan oleh Ketua Kabupaten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami hormati penceramah atau tausiah pada siang hari ini, yaitu Bapak Ustadz Dayak, Bapak Damanhuri SHMH MPD, selaku Ketua Umum Mualaf Provinsi Kalimantan Barat beserta rombongan. Yang kami hormati Ketua LMTM Lembaga Majelis Taklim Mualaf Kabupaten Ketapang beserta kepengurusan dan anggotanya, yaitu Bapak Ali Muhammad atau Bapak Perilim. Yang kami hormati selaku tuan rumah dan Ketua Pengurus Cabang LMTM Dusun Manjau, Desa Laman Satong, Kecamatan Matahari Utara, itu Bapak Ahmad Opinus Nagoy. Dan yang kami hormati Bapak Ibu pemuka agama dan hadirin yang berbahagia yang hadir pada siang hari ini. Puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik serta hidayahnya. Pada hari ini, Minggu 27 Februari 2024, kita dapat berkumpul bersama di rumah kediaman Bapak Ahmad Opinus Nagoy, yaitu pertemuan rutin bulanan LMTM Majelis Taklim Mualaf Kabupaten Ketapang dalam rangka memperingati Isra Mi'raj Nabi besar Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketua Cabang Lembaga Majelis Taklim Mualaf Desa Laman Satong, Desa Laman Satong, Kecamatan Matahari Utara, Bapak Ahmad Opinus Nagoy beserta keluarga. Yang saya muliakan dan saya hormati Ketua Umum Lembaga Majelis Taklim Mualaf Provinsi Kalimantan Barat, Ustadz Muhammad Damanhuri SHMPDI, yang insya Allah sebentar lagi akan menyandang gelar doktor.
program beliau untuk mendapatkan gelar doktor dipermudah oleh Allah dan disegerakan. Semoga ilmu yang bermanfaat yang beliau timba dapat menjadi manfaat bagi kita semua, khususnya di lembaga Majelis Taklim Mu'alaf yang ada di Kalimantan Barat ini. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Yang saya hormati tokoh agama, tokoh masyarakat yang kebetulan turut hadir pada siang hari ini dalam acara pengajian rutin Lembaga Majelis Taklim Mu'alaf Kabupaten Ketapang, yang mana juga kita rangkai dengan kegiatan arisan rutin yang juga kita rangkai sedikit dengan rasa kecintaan kita terhadap agama Islam, terhadap perjuangan Rasulullah yang telah menerima mandat, bahasa kita itu mandat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang diterima oleh Rasulullah saat warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kami selaku tuan rumah berterima kasih banyak dan bersyukur atas kedatangan Bapak Ustadz dari Pontianak, yaitu Ustadz Damanhuri. Kami sangat bangga beliau bisa menghadiri yang kedua kalinya di rumah kami. Terima kasih Pak. Dan juga kepada Ketua Mu'alaf Kabupaten Pak Perilim atau Ali Muhammad, serta yang saya banggakan juga yaitu penasihat Mu'alaf yang ada di Dusun Manjau, yaitu Pak Anis Tajol, yang sudah berapa dekade beliau membina Mu'alaf, dan sampai ke saya juga masih beliau yang membimbing. Alhamdulillah. Sebenarnya tidak terlalu panjang lebar, saya hanya mengucapkan terima kasih kedatangan teman-teman, kawan-kawan Mu'alaf, kita keluarga besar Mu'alaf ini. Semoga ini menjadi awal bagi kita untuk menambah Mu'alaf yang lain untuk berkumpul di Majelis Taklim Mu'alaf kita ini. Maka Pak, insya Allah banyak sekali kawan-kawan kita di luar sana yang beragama Islam dari nenek moyangnya, hanya karena dia hanya tahu tentang agama Islam, hanya sekedar Islam KTP. Jadi kita sebagai Mu'alaf jangan sampai kita menunjukkan sebagai Islam KTP. Kita tunjukkan bahwa Mu'alaf itu hebat, Mu'alaf itu pelopor, Mu'alaf itu pejuang agama. Kita tunjuk kepada mereka, dan kita harus menjaga as-sholat. Makanya sampai hadis itu mengatakan as-sholatu imanuddin. Sholat adalah tiang agama. Nah, kalau sholatnya sudah tidak dilaksanakan atau bolong-bolong, ya, belang kambing. Maghrib sholat, isya tidak, subuh tidak, zuhur sholat, asar tidak. Kalau dia seperti itu, maka samalah mereka, Pak, insya Allah neraka jahanam untuk penghuni orang-orang yang tidak melaksanakan sholat. Bu. Ya. Sebagai Mu'alaf harusnya kita beri contoh, meskipun mereka yang asli Islam tidak memberi contoh kepada kita, tapi kita sebagai Mu'alaf memberi contoh kepada mereka, dan kita beri mereka yang asli Islam itu malu. Karena Mu'alaf sendiri rajin sholat, rajin melaksanakan ibadah-ibadah kepada Allah SWT. Kita tunjukkan kepada mereka, kita tidak mau kalah, bahkan kita harus lebih hebat, harus lebih rajin daripada mereka-mereka. Makanya peringatan Isra wal Mi'raj itu diadakan terus untuk meningkatkan supaya orang-orang itu mau mengerjakan sholat. Saking Rasulullah itu memerintahkan untuk orang-orang yang beragama Islam bisa melaksanakan ibadah sholat, yang dulu di neraka. Kita bersyukur Pak,
Bersyukur kita sebagai mualaf, bersyukur kita sebagai mualaf, Bu ya. Jadi masih bisa menikmati surga meskipun nanti kita dihinggapi ke neraka terlebih dahulu. Makanya dijaga benar-benar. Sholat jangan lupa. Sholat 5 waktu harus dikerjakan. Bagaimanapun harus dikerjakan. Sampai bagaimanapun harus dikerjakan. Mau di ladang, kerjakan. Tidak ada penghambat dalam agama Islam. Islam itu memudahkan kita untuk melaksanakan sholat. Tidak harus berpakaian yang bagus, tidak harus pakaian kopiah, tidak harus pakai baju koko, tidak harus pakai sarung. Pokoknya pada saat waktu sholat, waktu noreh, bisa sholat di hutan, di bawah pokok getah. Tapi banyak nyawa, Pak Ustaz. Itulah ujian gitu loh. Ujian bagi kita yang sudah memeluk agama Islam. Pada saat waktu sholat, kita sholat kena nyamuk. Itu namanya setan nyamuk. Setan nyamuk itu setan yang menggoda kita, dijadikan nyamuk supaya kita itu disuruh jangan sholat, jangan sholat, jangan sholat, jangan sholat, jangan sholat. Nyamuk itulah dia setan gitu loh. Makanya kita lawan. Biarlah merah-merah dulu gitu kan, tapi kita sudah sholat gitu loh. Makanya Isra wal Mi'raj itu perjalanan Rasulullah untuk meminta keringanan sholat, ya, meringan sholat dari 50 kali sehari semalam menjadi 5 kali sehari semalam. Hebat Rasulullah, bisa mengurangi, bisa minta kepada Allah untuk memberi keringanan kepadanya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau sholat kita itu sudah bagus, kalau sholat kita itu sudah benar, wah insya Allah seluruh amal ibadah kita itu akan menjadi bagus. Jadi titik tolak orang itu bagus amal ibadahnya diterima di sisi Allah, itu tergantung daripada sholatnya. Kalau sholatnya sudah tidak benar, jangan berharap amal ibadah yang lain itu menjadi benar. Makanya perbaiki dulu sholat. Kalau sholat kita sudah baik, fa insya Allah Allah akan memberikan kemuliaan kepada kita semua. Amin. Allahumma amin. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah SWT, sholat sangat diwajibkan dalam agama Islam. Kalau kita pengen selamat di dunia, pengen selamat di akhirat, maka perbaiki sholat kita. Wah, insya Allah kita akan menjadi orang yang selamat di dunia dan selamat di akhirat. Insya Allah kita akan menjadi penghuni surga. Bu, Nek, nggak apa-apa jadi nenek-nenek masuk neraka. Aku cari laki-laki lain, dadah. Makanya itu nanti Bu, nenek nanti di akhirat tidak ada lagi nenek-nenek, sudah tidak ada lagi kakek-kakek. Ya, semua sudah menjadi bujang dan gadis. Nah, itu yang nanti menjadi bidadari bapak-bapak namanya. Jadi bukan berarti nanti ibunya masuk neraka, bapaknya masuk surga, bidadarinya itu orang lain. Tapi justru itu nanti bidadarinya ibu-ibunya, mantan istri di dunia, ya, mantan istri di dunia nanti menjadi bidadari di akhirat. Ini bapak-bapak bilang enggak kata dia jelek, enggak ada yang jelek lagi sana gitu. Di akhirat itu udah enggak ada lagi yang jelek nanti, udah semua cantik-cantik, ganteng-ganteng semua, badannya kekar-kekar, besar-besar gitu kan. Nggak ada lagi yang kecil-kecil gitu, yang kurus krempeng gitu. Makanya kita beruntung sudah meluk agama Islam itu sangat beruntung sekali. Jangan coba-coba kita mau mencoba mengalih agama kita lagi setelah ini. Kita harus mati dalam beragama Islam agar kita nanti masuk ke surganya Allah. Amin. Allahumma amin. Baik ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bapak-bapak, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan karena kita punya acara yang sangat padat ya. Jadi saya mohon maaf sebesar-besarnya. Itu saja penguatan keimanan untuk kita-kita yang mu'alaf. Kita harus menjadi contoh ya.
Saya mengajak kepada ibu-ibu, bapak-bapak, kita harus menjadi contoh. Menjadi contoh itu bukan berarti harus pakai kopiah putih, harus pakai jubah, harus pakai sarung, tidak. Kita kembali ke diri kita seperti biasa, kayak Kokolim, Perilim, bajunya biasa saja, tapi keimanannya hebat. Orang yang soleh, itu yang dicari, bukan bajunya pakai jubah yang dicari, bukan kopiahnya yang putih, bukan sorbannya yang putih, tapi carilah orang yang soleh, yang perempuan yang soleha. Itu. Jadi tidak harus kita merubah diri kita itu harus pakai jubah, pakai apa supaya dianggap soleh. Itu tidak perlu. Udah biasa saja. Kayak abang kita Ono, sehari-hari pakai kayak gini nih. Coba lihat, nggak pernah saya nengok dia itu posting pakai baju, pakai biasa. Pasti sehari-hari saya nengok posting pakai ini. Nah itu. Nah kalau saya masih lah, paling saya pakai kayak gini hanya ceramah. Kalau saya ceramah di mana-mana memang kopiahnya kopiah Dayak, bajunya baju Dayak, sarungnya sarung Dayak. Tapi kalau sudah saya ngumpul bermain, ya saya pakai kaos. Ya saya pakai baju biasa. Saya tidak ada kemeja, Bu. Nanti belikan kemeja untuk saya ya. Saya tidak punya kemeja, karena memang saya tidak pernah pakai kemeja. Jadi saya hanya pakai kayak gini terus. Saya baju Dayak terus saya pakai sampai kemanapun. Saya pakai baju Dayak. Saya ceramah di luar negeri juga pakai baju Dayak. Tidak pernah saya pakai baju kami seperti itu. Makanya kita harus memperkuatkan diri. Ya, tidak pernah saya pakai jubah, Bu. Ya. Ayah dan dengan kami Ya. Kita makannya. Sudah selesai. Sudah selesai. Oh, habis 2 piring. Lebih 2 piring. 2 piring nah habis. Ah, Peri 2 piring juga. Alah, Ibu 2 piring, Bu. Sambal peteknya. Makan nambah. Peten aman. Mana petai ya? Nah, aku nggak dikasih. Jadi petangan di petangan ini. Siapa bilang nggak kenal sama petai? Saya ini suka petai juga. Udah terlanjur habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kaum muslimin muslimat berbahagia. Inilah sekretariat Lembaga Majelis Taklim Mu'alaf Desa Laman Satong. Nah, ini tadi kita sudah kegiatan pembinaan mu'alaf di sini, dan saat ini kita mau pulang ke Ketapangnya karena besok pagi saya harus pulang ke Pontianak untuk kegiatan di Kuburaya. Selanjutnya saya akan kegiatan di Madura, kemudian kegiatan di Malawi. Saudara sudah selesai dakwah sebari dakwah di Ketapang, Kayong, dan saat ini pulang ke Pontianak. Alhamdulillah kami naik speed saat ini di pagi hari dicurahi hujan, keberkahan yang Allah berikan pada pagi hari ini. Dan bersama saya ada Ustadz Edi. Assalamualaikum. Nah, beliau Gurunda kami. Masya Allah spesial. Beliau selalu mendamping Ustadz Abdul Somad. Sekarang lagi mau mendamping Ustadz Abdul Somad ke Sintang. Wah, Sintang dan Malawi. Insya Allah saya di Malawi tanggal 8-9. Selisih tanggal. Selisih tanggal. Insya Allah nanti jumpa lagi.